feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. Hai, kembali lagi di konten kami dari KKN, kelompok 12 sektor Puncu 2. Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from. Sebelum melangkah lebih jauh, maksud dari pembuatan video ini merupakan suatu pembahasan mengenai rekapan kegiatan KKN kami di Desa Puncu, tepatnya di Dusun Laharpang. Dusun ini merupakan gambaran utuh yang mencerminkan Desa Puncu, baik dari alamnya, lingkungan, kondisi sosial, dan berbagai macam hal yang menjadi ciri khusus dari suatu daerah. Desa Puncu merupakan desa yang terletak di lereng Gunung Kelut. Menurut dari penuturan warga setempat, asal mula dinamakan Puncu karena daerah ini merupakan dataran pegunungan yang terdapat tebing-tebing menjulang tinggi, dan tebing yang menjulang itu disebut dengan kata muncu-muncu. Kata tersebut merepresentasikan suatu hal yang hampir lebih. Perihal yang dimaksud adalah tebing atau gunung itu sendiri, karena ketinggian dari gunung maupun tebing yang ada di sana melebihi ketinggian dari sekitarnya. Desa Puncu sendiri terletak di bagian utara lereng Gunung Kelut, dengan lanskap pegunungan di antara hutan dengan pepohonan yang rindang. Hutan yang ada di sana terdapat hutan dengan pepohonan dan tanaman alami, serta hutan yang difungsikan sebagai tempat penanaman pohon atau tanaman yang berbasis produksi. Dusun Laharpang merupakan dusun paling timur dari Desa Puncu. Seperti halnya pemukiman di daerah pegunungan, posisi rumah warga di dusun ini ada yang terletak di atas maupun di bawah. Di Dusun Laharpang memiliki jalur yang dapat digunakan sebagai jalur pendakian hingga puncak Gunung Kelut. Dusun ini dikelilingi oleh kebun atau lahan pertanian warga dan perkebunan kopi, entah itu milik warga sendiri ataupun perkebunan yang dinaungi pemerintah. Atas ketersediaan dari lahan pertanian, masyarakat di Dusun Laharpang mayoritas berprofesi sebagai petani, dan di samping itu, mengelola ternak menjadi pelengkap pendapatan atau pekerjaan sampingan. Walaupun sebagai pekerjaan sampingan, hewan ternak yang dirawat warga merupakan hewan ternak yang tergolong mahal, yaitu kambing dan sapi dalam kategori super atau hewan ternak impor. Kambing dan sapi yang dipelihara merupakan kategori penghasil susu maupun yang ditujukan untuk hewan pedaging. Ternak yang menghasilkan susu terutama sapi, mayoritas sapi impor dari New Zealand. Di sektor pertanian, masyarakat Laharpang menanami lahannya dengan komoditi sayur dan tanaman palawija. Untuk kopi, yang dihasilkan mayoritas jenis kopi Robusta dan Liberica. Selain jenis tanaman tadi, terdapat jenis komoditi hortikultura, yaitu pisang, yang populasinya terbilang cukup banyak dengan kualitas buah yang bersaing. Menyinggung tentang jalur pendakian, jalur ini merupakan destinasi wisata ekstrim yang dapat dijadikan rujukan wisatawan untuk menikmati keindahan alam. Tentunya dengan jalur yang menantang, tanjakan ekstrim, turunan curam, dan keeksotisan pemandangan kawah di puncaknya. Selain destinasi pendakian, terdapat juga lokasi untuk berkemah, yang terletak di antara luasnya perkebunan kopi, rindangnya pepohonan hutan, dan di antara megahnya tebing-tebing pegunungan.
antara megahnya Gunung Kelut dan luasnya hamparan perkebunan kopi, terdapat tempat yang sangat ikonik, yaitu kedai kopi Kelut. Dari tempat itu, melahirkan suatu brand kopi berkualitas, Kopi Bubuk Lahar Pang. Brand kopi lokal dengan varian produknya terdapat kopi Robusta, Liberica, dan Premium, dengan cita rasa yang khas dan berkualitas. Dusun Lahar Pang memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 1.400 orang. Dari sekian banyaknya penduduk, mayoritas dari mereka menganut agama Islam. Dalam hal agama, masyarakat di dusun ini termasuk masyarakat yang religius. Terbukti dari banyaknya agenda kegiatan keagamaan yang dilakukan warga pada kesehariannya. Aktivitas keagamaan yang dilakukan seperti halnya yasinan, dibakan, istighosa, dan khataman Quran. Kegiatan yang disebutkan tadi merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh mereka yang berusia dewasa maupun remaja. Dalam rangkaian kegiatan itu, kami termasuk yang terlibat pada pelaksanaannya selama kami melakukan kegiatan KKN di Dusun Lahar Pang ini. Kemudian terdapat pula kegiatan keagamaan anak-anak, yang mana dalam hal tersebut, kegiatannya berupa belajar ilmu agama di tempat pembelajaran Quran. Tempat tersebut terdapat di 3 lokasi, yaitu di tempat Pak Kamto, Ibu Sri, dan Pak Imam. Dan pastinya di kegiatan ini, kami juga ikut serta dalam pelaksanaannya. Namun partisipasi kami untuk membantu proses belajar mengajarnya. Seperti yang pernah disampaikan pada konten sebelumnya, kami memberikan pembelajaran berbagai hal yang salah satunya praktek ubudiyah. Dalam pelaksanaannya, kami menciptakan buku pedoman yang kami berikan kepada ketiga tempat tersebut. Sedikit gambaran dari buku yang kami berikan, kurang lebih sebagai berikut. Tidak hanya sampai di program agama saja pengabdian yang kami lakukan, di bidang pendidikan pun kami arungi.
Paling tidak keberadaan kami dapat sedikit meringankan beban guru-guru yang ada di sana. Karena di Dusun Laharpang terdapat 2 tingkatan sekolah, yaitu sekolah dasar dan taman kanak-kanak, maka kami yang bertugas di program kerja pendidikan mendedikasikan waktu kami di kedua lembaga itu. Sekolah Dasar Negeri 4 Puncu dan Taman Kanak-kanak Kusuma Mulia Laharpang adalah nama dari kedua lembaga pendidikan yang ada di Dusun Laharpang ini. Beragam kegiatan yang kami lakukan dalam kedua instansi tersebut, terutama membantu mengkondusifkan proses belajar mengajar. Dan apalagi ketika kami melakukan pengabdian di kedua instansi tersebut, kondisi dari siswa-siswinya masih dalam tahap transisi dari pembelajaran online ke pembelajaran tatap muka. Permasalahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memati kembali semangat belajar siswa-siswi di kedua lembaga pendidikan itu, yang biasanya belajar menggunakan gadget dengan segala kecanggihannya, kini kembali dibiasakan untuk belajar secara mandiri, tidak harus bergantung pada internet. Dampak dari pembelajaran secara online cukup berpengaruh kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah ini. Secara interaksi dengan guru yang kurang, membuat minimnya kemistri antara kedua belah pihak. Untuk itu, kami mencoba improve dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan. Dengan menerapkan metode bermain dan belajar, cukup membantu memulihkan semangat belajar mereka. Meskipun apa yang kami lakukan atau yang kami terapkan hanya menghasilkan reaksi yang tidak terlalu signifikan, paling tidak apa yang kami upayakan dapat dijadikan role model untuk metode kedepannya, supaya tidak lagi terjadi kesenjangan pengetahuan atau kemampuan belajar siswa. Mengingat pasca daring, mereka memiliki perbedaan kemampuan yang cukup kontras antara satu sama lain. Dan jika tenaga pengajar di sana merasa metode kami cukup memberikan impact positif, semoga dapat diterapkan di kemudian hari. Dari berbagai cara untuk membentuk dan menunjukkan kemajuan maupun kemakmuran suatu peradaban, pastinya tidak akan lepas dari jasa-jasa orang terdahulu, yang mana perjuangan dalam meraih kemerdekaan hingga merawat budaya dan tradisi, yang di generasi sekarang tinggal dipertahankan dan dilestarikan. Untuk mengupayakan hal tersebut, masyarakat Laharpang khususnya bahu-membahu membentuk suatu acara yang mencerminkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap tradisi maupun budaya. Dengan mengadakan tradisi nyadran, peringatan bulan Muharram, serta memprakarsai terbentuknya event kirap bendera yang telah diresmikan menjadi acara tahunan di wilayah Kecamatan Puncu. Dan tak lupa kami upayakan untuk membantu memeriahkan agenda ini dengan mengadakan lomba yang melibatkan anak-anak, supaya generasi mereka tahu bahwa untuk mendapatkan suatu yang kini dinikmati, disertai dengan perjuangan yang sebanding dengan hasil yang didapat. Atas apa yang masyarakat tanam di bumi yang penuh keberkahan ini, dengan memupuk pondasi semangat kebaikan, menyirami tunas harapan dengan aliran keilmuan yang tiada henti-hentinya, tanpa berharap lebih, dan hanya ingin menuai keberkahan dari apa yang mereka tanam.
merupakan gambaran ketulusan masyarakat Lahar Pang dalam dedikasinya membentuk insan yang bermartabat, bermanfaat, dan lingkungan yang sehat supaya dapat menjalani hidup dengan nikmat. Terima kasih sebesar-besarnya telah berkenan menjadi guru, sahabat dan partner kami selama kegiatan KKN berlangsung. Semoga ilmu yang masyarakat Lahar Pang berikan dapat terus membantu kami dalam menghadapi segala sesuatu di kehidupan kami, dan ilmu yang kalian berikan dapat kami terapkan ketika bermasyarakat kelak. Terima kasih semuanya, semoga kalian sehat selalu dan tetap lestarikan budaya kalian.